Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Marhayati dari Prodi Ilmu Aktuaria. Eh, jadi, tolong ini back dulu. Oke, next kita ke pengertian ilmu aktuaria. Oh ya, yang bakal dibahas di sini itu ada pengertian aktuaria, terus apa aja sih yang dipelajarin di aktuaria, terus ada juga prospek karir dari lulusan aktuaria tuh kemana aja. Terus yang terakhir ada universitas yang menyediakan prodi ilmu aktuaria. Coba kamu boleh-boleh tuh. Kan lagi libur. Makanya online karena Ya, jadi aktuaria sendiri itu adalah jurusan mempelajari ilmu probabilitas, matematika, statistik, dan keuangan untuk dapat melakukan pengelolaan risiko dan ketidakpastian dalam membantu klien meminimalkan risiko. Jadi aktuaria itu erat banget kaitannya sama risiko dan prediksi gitu. Jadi kita kayak apa ya, banyak banget matkul-matkul yang membuat kita tuh bisa memprediksi eh, bukan apa yang akan datang, tapi berdasarkan data yang ada gitu. Jadi kita bisa meminimalkan resiko dari prediksi yang udah dibuat sebelumnya. Gitu. Selanjutnya yaitu ada apa aja sih yang dipelajarin di aktuaria. Nah, yang dipelajarin di aktuaria itu pertama ada matematika. Nah, di universitas aku sendiri yaitu UB, jadi ilmu aktuaria ini masih ada gabung di jurusan matematika gitu. Jadi dia prodinya ilmu aktuaria tapi jurusan matematika. Dan itu masih kuat banget kaitannya sama matematika. Lalu selanjutnya ada statistika. Nah, kan statistika ini apa ya, terus selanjutnya dia tuh ada sains data. Karena di aktuaria juga dia tuh dapat matkul-matkul yang membuat kita tuh belajar sains data karena buat memprediksi premi itu kan butuh data yang banyak ya. Jadi kita belajar juga sains data. Kemudian ada algoritma dan pemrograman. Nah, ini masih ada kaitannya sama sains data. Jadi buat mengelola sains data ini kita butuh, dan kita juga harus ngerti algoritma sama pemrogramannya gitu. Dan yang terakhir tuh ada ekonomi. Jadi juga kita belajar banyak banget tentang ekonomi kayak akuntansi, terus ada ekonomi mikro, ekonomi makro, karena buat memprediksi aktuaria sendiri tuh dia bukan cuma di aktuaris atau asuransi gitu. Jadi dia juga bisa kerja di bisa ngelipir ke ekonomi gitu. Karena kita juga harus ngerti ekonomi yang akan ada di masa depan. Karena ini juga mempengaruhi asuransi nantinya. Terus next. Terus selanjutnya ada prospek karirnya. Nah, yang pertama tentu aja kan aktuaris karena kita dari aktuaria ya. Nah, kalau untuk aktuaris sendiri dia tuh kita nggak langsung dari aktuaria, kita harus langsung jadi, nggak bisa langsung jadi aktuaris gitu. Harus ngambil sertifikasi lagi, sertifikasi profesi. Jadi ini tuh tes, ada tesnya lagi dari namanya tuh PAI. Terus kemudian ada financial analyst. Nah, kan yang tadi udah dibahas karena di jurusan aktuaria ini kita banyak nganalisis gitu. Jadi kita juga bisa, dan kita juga belajar ekonomi, maka kita juga bisa jadi financial analyst. Lalu kemudian karena kita juga belajar sains data ya, jadi kita juga bisa ke data analis. Nah, kalau ekonom sendiri, mungkin ya ada aja yang waktu lagi ngejalanin di prodi aktuaria, terus dia tiba-tiba kayak berubah pikiran gitu. Aku mau jadi ekonomnya aja soalnya lebih seru atau ngerasa lebih mudah dijalanin. Jadi dia bisa ke ekonom. Nah, manajemen investasi juga mirip-mirip sama ekonom ya. Jadi ini sama-sama
buat ngeprediksi ke depannya gitu. Oh ya, lanjut. Maaf ya, sorry banget tadi wifi-nya mati. Terus, nah, PTN-PTN yang nyediain prodi ilmu aktuaria ini masih belum banyak kan ya, soalnya ilmu aktuaria juga masih baru sekitar 2017-18-an, jadi masih baru ada di IPB, UI, UB, nah aku juga ada di UB, terus ada UGM, Unpad, ITB, sama ITS. Lalu yang PTS-nya, PTS yang menyediakan prodi ilmu aktuaria juga masih sedikit, yaitu ada Universitas Surya, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Prasetya Mulia, sama Universitas Pelita Harapan. Oke, next. Selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan? Wih, keren banget jurusan aktuaria. Jurusan aktuaria itu berarti gabungan banyak apa? Banyak mata kuliah gitu ya, Kak? Ada ekonomi, Iya, jadi terus di jurusan oh, ilmu aktuaria yang ada ekonomi, terus ada turunannya statistika juga ada, terus ada dari matematika juga ada, kayak kalkulus gitu-gitu ada. Terus ada juga yang kayak pemrograman sama basis data itu juga ada. Jadi biar nggak bosen gitu, kayak monoton gitu di aktuaria ya, enggak. berarti semuanya campur aduk gitu ya, Kak? Mungkin ada yang kalau yang mau bertanya boleh di chat. Ditanyain Kak, ngoding nggak kalau di jurusan aktuaria, Kak? Oh iya, ada codingannya juga. Waduh, sangat-sangat banyak gitu ya. Multi talent kayaknya nih Kak, kalau yang bakalan yang lulusan jurusan aktuaria ya Kak. Ya, jadi nantinya juga mungkin nanti kerjanya kalau nggak mau jadi aktuaris tuh masih bisa ke yang lain, soalnya kita juga pelajarin banyak hal gitu kan. Ada yang bertanya Kak izin bertanya, di beberapa universitas katanya ada yang beberapa ujian di kuliahnya setara sama ujian buat jadi aktuaris. Kalau di UB sendiri gimana Kak buat ujiannya Kak? Kalau di UB sendiri tuh masih belum ya. Mungkin bisa ke universitas yang udah lebih lama ada jurusan aktuarianya. Saya di UB juga masih baru angkatan kedua. Gitu. Oh, Jadi, masih baru banget. ya masih baru banget. Kalau kaitan sama asuransi itu aktuaria Kak. Kan kalau aktuaria itu kan kaitan ke asuransinya, dia itu yang aktuaris itu buat ngitungin preminya gitu loh. Jadi dia memprediksi berapa banyak premi yang bakal dikeluarin buat selanjutnya gitu. Jadi dia erat ini sama aktuaris. Hihihi. Sama asuransi. Maksudnya. Terus buat kan ini kan jurusannya masih baru nih Kak. Mungkin kalau keketatannya tuh maksudnya kalau misalnya SBM itu keketatannya tuh tinggi gak sih Kak? Maaf tadi suaranya putus-putus, boleh diulangin? Kalau kan ini kan jurusannya masih baru nih ya Kak. Kalau buat keketatan di jurusannya itu apakah tinggi gitu Kak?
Iya, jadi aktuaria kan masih baru dan dia tuh prospek kerjanya kan tinggi ya, karena masih baru juga dan saat ini tuh dibutuhin banyak banget aktuaris. Jadi minimal di satu perusahaan itu ada satu aktuaris. Nah, untuk ini Indonesia kan masih kurang gitu, aktuarisnya masih kurang banyak. Jadi buat prodi aktuaria ini masih ketat banget. Tahun kemarin aja yang SBMPTN itu yang lulus tuh tertinggi kedua setelah prodi FKUGM itu prodi aktuaria UGM. Jadi mungkin masih sangat ketat. Berarti bisa banget nih buat yang mau pas lulus itu jadi multi talent tuh bisa banget nih masuk ke jurusan aktuaria karena mempelajari banyak hal. Nah, mungkin masih ada yang ditanyakan, bisa aja nggak mesti lewat chat ya, bisa resen terus langsung bertanya, boleh banget. Bisa sekalian ngobrol-ngobrol juga. Mungkin yang masih kepo tuh. Kak Anur, seangkatan berapa orang, Kak? Kak, wah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang bisa banget langsung dijawab sama Kak Anu. Tes. Wah, Kak Anurnya kayaknya wifi-nya lagi mati kayaknya. Oh iya, boleh banget nih, alhamdulillah udah bertambah partisipannya. Mungkin bisa diajak lagi buat teman-temannya yang belum join, bisa banget join. Mungkin buat pertanyaannya bisa di-keep dulu ya. Mungkin bisa dilanjut ke sesi terakhir mungkin. Mungkin terima kasih banyak kepada Kak Anissa Nurhayati atas penyampaiannya.